wahidakan oh minggu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sehat yang telah Allah berikan kepada kita tidak hanya sehat jasmani, akan tetapi yang lebih penting adalah sehat rohani kita. Dan mudah-mudahan berkah kita pagi hari ini meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar kalam Allah, belajar Al-Quran, senantiasa menurunkan rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan juga keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita semuanya, dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, dengan berkah Al-Quran. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam, bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetap tersurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan, kita nantikan pertolongannya besok di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk meniru apa yang menjadi sunnah beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pada pagi hari ini kita menghidupkan yakni amal soleh di waktu setelah subuh. Karena waktu setelah subuh adalah waktu yang berkah. Waktu yang di situ banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mari kita langsung mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran untuk menambah keberkahan pada kita. Ala hadhihi niyah as-shalihah liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati alimil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang materi tajwid, yakni tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ini termasuk yang sangat mendominasi di dalam Al-Quran, ya, tentang nun sukun dan tanwin. Agar kita bisa membedakan mana yang dibaca dengung, mana yang tidak, mana yang jelas. Nah, ini kita harus paham tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita sudah selesai tentang pembahasan itu. Coba kita akan refresh kembali agar betul-betul melekat materi yang sudah kita pelajari. Hukum nun sukun dan tanwin
Ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Makanya kalau ada nun sukun atau tanwin pasti tidak terlepas dari 5 bacaan, yaitu idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Nah, ini kita harus apa? Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Coba idhar halki hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Nah, nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka bacaan idhar halki. Cara bacanya jelas atau tidak dengung. Contoh banyak sekali ya. Ketemu hamzah, ini sudah kita pelajari semua ya. Man amana, gosikin, idza waqoba, jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Ini PowerPoint saya kok agak error nih. Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah nunnya lebur atau dimasukkan ke huruf setelahnya, nun sukun. Kalau tanwin ya setelah tanwin apa? Ketemu ya, misalkan mayyakulu, barqui yaj'alu, ditahan ya. Ya seperti bukan mayyakulu, ini kurang. Tapi mayyakulu, barqui yaj'aluna, ketemu nun langsung ke nun karena sama. Min ni'matin idzaman nakhiratan. Perhatikan dengungnya nggih. Dengungnya. Biasanya kita kadang kurang teliti dengungnya. Mim mam manaa, seperti itu cara mendengungkan. Hablum mim masadin. Contoh ketemu wawu, miwakin, yauma idhiu wahiyatin. Itu idgham bi gunnah. Bi dengan gunnah itu dengung. Kemudian ketemu yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah, hurufnya ada 2. Yang penting kita hafal hurufnya. Lar, lam sama ro. Ini kebalikannya, idgham bila gunnah. Masuk ke huruf setelah nun, ya, setelah nun sukun atau setelah tanwin, tapi dia tidak dengung, tidak ditahan. Ketemu lam misalkan, mil ladunhu, bukan min ladunhu atau mil ladunhu, tidak, tapi mil ladunhu, tidak ditahan. Khairul laka, bedanya gitu nggih. Kalau ini tadi kan ditahan. Mayyakulu, beda kalau ini. Milladunhu khairul laka. Nah, seperti itu. Contoh ketemu ro. Mirrabbihim ghafurur rahimun. Itu kan bila gunnah. Bi itu dengan, la itu tidak, la tidak, berarti ya. Gunnah itu dengung, berarti dengan tidak dengung. Nah, tahu dijelaskan aja, milladun, seperti itu. 2, kemudian yang keempat adalah iklab. Hurufnya ada 1 saja ya, mudah ini, mengganti suara nun diganti dengan suara mim, itu iklab. Contoh mim, nunnya hilang, tapi langsung mim, seperti itu cara membacanya.
hurufnya satu saja, ba. Mim, tapi dengungnya sama ya, tetap ditahan lama. Mim ba'dihi sami'um basirun. Nah, seperti itu. Biasanya ditandai dengan huruf mim di atasnya. Bisa dilihat di Quran itu biasanya kalau ada bacaan iklab ditandai dengan huruf mim di atasnya, kecil di atasnya ba ini biasanya. Nanti bisa dilihat Quran. Kemudian yang terakhir dari bacaan nun sukun atau tanwin adalah ikhfa hakiki. Ini yang paling banyak gitu, Bapak Ibu, hurufnya. Paling banyak, 15 sendiri nih hurufnya. Kalau tadi idhar halkin 6, idgham bigunah 4, 10 berarti ya. Idgham bila gunah 2, 12 sama iklab 1, 13. Nah, ini 15 ini hurufnya ikhfa semuanya. Jadi ikhfa ini juga dengung ya, bacanya juga ditahan lama. Dengung. Ikhfa itu artinya samar-samar. Artinya samar-samar itu tetap dengung, cuman dia itu ketika kita membaca dengung sudah siap-siap untuk masuk ke huruf setelahnya. Hurufnya ada 15, ya. Nah, ini kita hafalkan lagi coba. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Ini huruf ikhfa hakiki. Gitu ya. Contohnya ketemu tak, cara bacanya adalah jannah, nunnya dengar, jannatin tajri. Ya, kita tetap dengungnya tetap ditahan lama. Langsung masuk ke tak yang dekat berarti tak. Jannatin, nah, tin tajri. Intinya kita dengungkan. Jannatin tajri. Ini tanwin bertemu dengan ta. Kemudian tanwin lagi bertemu dengan sa. Nah, syihabun. Nah, kita sudah masuk siap-siap ke ta. Syihabun antara eng sama an ya. Syihabun saqibun, tengah-tengah ya. Kalau ini tadi kan lebih condong ke n. Jannatin, sanat yang dekat itu ta. Syihabun bung saqibun. Ketemu jim, anjainakum. Nah, seperti itu. Anjainakum. Ketemu dal, man dassaha. Nun sukun ketemu dal. Ini contohnya ada yang dari nun sukun, ada yang tanwin ya. Hanya diambil beberapa saja. Tapi boleh tanwin, boleh non sukun. Ini contohnya biasanya ada non sukun, ada tanwin, tapi di sini hanya yang sini, yang tadi yang atas, yang tak tanwin. Ini juga tanwin, ini non. Nanti bisa dicari sendiri di Al-Quran banyak. Anjainakum man dassaha. Ketemu dal, sawabang dzalika. Ketemu zai, yau. Nah, bukan yau. Hati-hati, kadang ada yang mengucapkan ya. Ini kalau tidak kita luruskan nanti selamanya ya terus. Ya ayyuhan. Ya, okay? Ya. Wa juga gitu, okay? Bukan wa tapi wa. Wama, ada yang wama. Nah, ini hati-hati. Kadang nggak terasa. Yau, bukan yau. Yau, beda ya. Yauma idzin zurqon kita aja ya.
Yauma idzin zurqon min sijilin, ketemu shin, linafsin syai'a, ketemu sad, rijalun sodaku, ketemu dod, qauman dallina, panjang ya, qauman dallina. Jadi namanya bacaan ikhfa hakiki. Intinya di antara hukum nun sukun tanwin itu yang paling banyak ternyata yang dengung. Karena yang tidak dengung hanya idhar, idhar tadi hurufnya ada 6, sama idgham bila gunnah. Jadi cara kita mengingatnya selain huruf idhar, selain huruf idhar dan idgham bila gunnah berarti dengung, gitu aja. Selain idhar, idgham bila gunnah berarti didengungkan semuanya. Nah, maka kita harus hafal idhar 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian idgham bila gunnah 2, lam, ro. 8 ya. 8 huruf ini jelas, artinya tidak dengung. Nah, selain itu yang 20 huruf, kan 28 ya. Yang 20 huruf itu dengung semuanya. Ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, sama iklab. Nah, ini dengung semuanya. Cara mengingatnya gitu. Berarti yang paling banyak ternyata yang dibaca dengung atau ditahan lama. Oke, itu nanti untuk agar kita lebih mudah mengingatnya. Ini sudah pembahasan tentang nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan bisa kita kuasai di luar kepala, sehingga kita membaca sudah tidak bingung lagi. Di sini ada latihan, coba kita contohkan, kita identifikasi bacaan-bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Masih ingat bacaan saktah dulu? Kalau kita teruskan, maka membacanya saktah. Berhenti sejenak tanpa nafas. Kalau tadi saya berhenti di waqaf, berarti ya tidak berfungsi saktahnya. Misalkan kita mau pakai saktah, berhenti sejenak tanpa nafas, misalkan gini. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi kita berhenti sejenak tanpa ambil nafas, itu namanya saktah. Di Al-Qur'an ada 4 ya. Di surat Yasin, Al-Qiyamah, itu ada. Yasin mim marqadina hadza. Di surat Al-Mutaffifin juga ada. Kalla bal rona. Dulu Gorib sudah ya, kita hanya mengingat kembali. Jadi gitu, saktah ya. Biasanya dikasih tanda atasnya itu saktah. Tapi kalau yang Quran cetakan Timur Tengah itu hanya dikasih tanda sin, huruf sin di atasnya. Seperti itu. Saya ulang cara membaca. Saya enggak membacanya tidak pakai saktah karena mau berhenti di akhir wakaf saja. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kalau berhenti di akhir wakaf udah enggak usah pakai saktah.
qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Itu cara membacanya. Baik, coba kita identifikasi ya di sini. Alhamdulillahilladzi anzala Ini ada bacaan apa? Bapak Ibu, ada bacaan ikhfa hakiki. Boleh dibuka mikrofonnya, Mas Yaki, biar bisa jawab ya. Anzala, seperti itu. Anzala, bacaan ikhfa hakiki. Sebabnya apa? Sukun bertemu dengan Non sukun bertemu dengan huruf Zain. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 15. 15. Apa saja? tak Jim dal zain shin sod Ya. Tak sajim dal zai sin sodidat todok fakoka. Betul. Ini sudah ada bacaan satu ya. Kita lanjut. Tadi mana? Nah, ini. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini sebetulnya ada bacaan, ini ada bacaan, al ada bacaan, lam nanti kita belum belajar itu ya. Nah, kita yang sudah belajar aja. Kemudian saya lanjutkan. Qayyimali. Mali bacaan apa? Idgham bihunna. Idgham bilaguna. Ya. Tanwin bertemu dengan lam. Betul. Tanwin bertemu dengan lam. Hurufnya ada berapa, Bu? Idgham bilaguna, Pak? 2. Lam ro. Apa saja? Lam ro. Betul. Lanjut. Qayyimal yungwi. Bacaan apa? Hakiki. Sebabnya Non sukun bertemu dengan zal. non sukun bertemu dengan zal. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 15. 15. Apa saja? Tak dal zai Zai sin sodot fa. Betul. Kemudian baksan syah. Bacaan apa? Hakiki. Sebabnya Fathah tain bertemu dengan fathah tain bertemu dengan shin. Boleh fathah tanwin, boleh tanwin gitu aja, boleh nggih. Tanwin bertemu shin. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? Ya, biar hafal betul ya, makanya sering keluar ini ikhfa hakiki. Kemudian damil. Damil bacaan apa? Bilagunah atau biguna? Bilaguna tadi. Biguna ya. Tadi ada yang jawab biguna. Kalau dengung berarti idgham bigun. Tanwin bertemu dengan mim. Huruf idgham biguna ada berapa? 4. Apa saja? Mim, non, mim, wa. Betul. Lanjut.
Milla. Milla. Bacaan apa Bapak Ibu? Idgham bila guna. Sebabnya Nun sukun bertemu dengan lam. nun sukun bertemu dengan lam. Huruf idgham bila guna ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ada dua lam ro. Lam, ro. Betul. Cara bacanya tidak dengung ya. Milla. Lanjut. Milladunhu. Dunhu. Bacaan apa? Idhar halki. Sebabnya Sukun bertemu dengan ha. nun sukun bertemu dengan huruf H. Huruf idhar halki ada berapa? 6. 6. Apa saja? Hamzah. Ya, hamzah, ha, kho, ain, goin. Betul. Cara membacanya jelas. Dunhu, gitu ya. Lanjut. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ronha, ada bacaan apa? Idhar halki. Idhar Halki. ya. Kemudian idhar halki sebabnya apa ini, Gi? Fathah tain bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Huruf idhar halki ada berapa? 6. 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, goin, ha. Ya, betul. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Kemudian di sini misalkan ini dilanjutkan. Anna lahum ajran hasanam nama. Karena ini boleh. Makanya di sini ada tasdidnya. Kalau dilanjutkan seperti itu. Tapi kalau baca wakaf berhenti aja gitu ya. Ada tanda akhir ayat berhenti saja. Tapi misalkan dilanjutkan. Ajron hasanam nama. Ada bacaan apa? Bilaguna atau biguna? Biguna, biguna bilaguna agak kadang Bingung. Nih, bila berarti lam. Bila. Sebabnya apa gitu, Bapak Ibu? Karena tanwin bertemu mim. Bertemu dengan huruf Bertemu dengan mim. mim. Huruf idgham biguna ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Non, mim, wow. Baik, alhamdulillah. Berarti sudah menguasai, insya Allah. Ya Allah. Ini tak tambah satu materi, nanti insya Allah. Setelah itu nanti bisa praktek. Satu materi mudah mengingatnya. Nah, ini. Yang bab kedua di sini adalah hukum mim dan nun bertasdid. Ini bab kedua ini hanya satu materi saja, yaitu hukum mim dan nun yang bertasdid. Hukum mim dan nun yang bertasdid. Maka ketika ada nun tasdid sama mim tasdid, ini namanya bacaan gunnah, Bapak Ibu. Gunnah. Nanti kalau ada yang tanya ini bacaan apa? Gunnah. Sebabnya apa misalkan? Sebabnya adalah nun bertasdid misalkan. Sebabnya mim bertasdid. Nah, itu. Nah, cara membacanya adalah dengung juga. Cara membacanya dengung. Dengung itu ya berarti seperti tadi seperti idgham biguna. Cuman yang ini dengungnya itu nun yang ditasdid, mim yang ditasdid. Contoh misalkan di sini nun tasdid nun tasdid contohnya anna. Nah, seperti itu cara bacanya gitu. Anna. Kemudian inna.
Innama. Jadi cara bacanya tetap ditahan atau didengungkan. Dengung itu kalau kita hidung kita, kan dengung itu kan dari ini ya, dari apa namanya rongga hidung. Ini kalau hidung kita tutup sudah nggak bisa keluar nih. Maka anna, inna. Jadi dengungnya gitu ya. Innama. Kemudian mim tasdid. Mimma. Mudah. Pokoknya kalau nun tasdid, mim tasdid didengungkan yang lama atau dibaca dengung. Nah, itu aja. Yang kita pegang setiap nun tasdid, mim tasdid dibaca dengung yang lama. Namanya bacaan gunnah. Gitu ya. Gunnah. Gunnah saja, nggak ada idghamnya, nggak ada ilha, nggak ada apa yang lain, hanya gunnah saja. Bacaan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Manakala ada nun atau mim yang bertasdid. Nun mim bertasdid bacaan gunnah. Itu ya. Kadang kurang teliti. Nah, ketika membaca itu banyak sekali. Pokoknya ada nun tasdid, mim tasdid, coba kita dengungkan. Jadi kadang kurang telitinya apa? Ketika membaca misalkan surat An-Nas misalkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kan dengungnya nggak ada. Harusnya kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu dengung semua belakangnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu akhirnya ada dengungnya semua karena nunnya bertasdid itu ya. Nah, ini kadang tidak teliti. Amma yatasaaluna. Jadi memnya didengungkan. Bacaan apa tadi? Setiap ada nun yang mim bertasdid, bacaan apa? Gunnah. Gunnah. Gunnah adalah apa? Dengung. Nun sama mim bertasdid. Setiap nun dan mim yang bertasdid. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Anna, ada bacaan apa ya Bapak Ibu? Gunnah. Gunnah. Sebabnya apa? Sebabnya Nun bertasdid. nun bertasdid. Inna, bacaan apa? Nah, Gunnah. nun Sebabnya bertasdid. nun bertasdid. Bertasdid. Innama, bacaan apa? Gunnah. Gunnah. Sebabnya Ada nun Nun bertasdid. ada nun yang bertasdid. Contoh, amma, bacaan apa? Gunnah. Sebabnya Yang ada bertasdid. mem yang bertasdid. Summa, ada bacaan apa? Nah, Gunnah. Sebabnya Ada mim yang bertasdid. ada mem yang bertasdid. Mim, bacaan apa? Gunnah. Gunnah. Sebabnya Mim yang bertasdid. mem bertasdid. Itu ya cara membacanya. Tapi perlu dibedakan. Ini hanya nun dan mem yang bertasdid. Artinya sebelumnya tidak ada nun sukun, ya, tidak ada nun sukun atau tanwin. Karena tadi ada contoh yang idgham bi gunnah ini ya. Karena coba saya kembalikan. Di sini kan ada nun bertasdid, ya, di idgham bi gunnah. Kita kembali ke idgham bi gunnah. Ini Ustaz, non itu. Ya, di sini ternyata ada nun bertasdid, tapi kita kalau ditanya ini, nah ini beda lagi. Ini masuknya idgham bi gunnah karena sebelumnya ada nun sukun. Jadi sebelumnya ada nun sukun. Kalau ini sebelumnya ada
tanwin. Hanya bedanya kalau yang guna itu cukup hanya nun dan mim yang bertasdid. Tapi kalau sebelumnya ada nun sukun, ada tanwin, ini sama-sama nunnya ya ditasdid ya. Sebetulnya ini walaupun tidak ditasdid tidak masalah. Kita sudah paham nun ketemu nun sukun ketemu nun, atau tanwin ketemu nun. Ini kita kalau sudah belajar tajwid tidak usah dikasih tasdid, ini kita sudah bisa, oh ini bacanya dengung min nikmatin. Ini dipahamkan dengan ada tasdid. Makanya kalau nanti hanya nun atau mim, sebelumnya tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin, namanya bacaan guna. Tapi kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, oh berarti idgham bi guna. Artinya ya sama ya, hanya sedikit saja idgham bi guna. Ini kan guna ya. Makanya ini. Kemudian di sini juga ada mim yang bertasdid, tapi sebelumnya ada nun sukun, maka ini punya idgham bi guna. Ini juga ada mim bertasdid ya. Karena sebelumnya ada tanwin, sebelumnya ada nun sukun, maka punya idgham bi guna. Kalau yang mim atau nun bertasdid saja tanpa ada nun sukun sebelumnya atau tanwin, maka bacaan gunnah. Bacanya sama-sama dengung ya, sama dengung. Jadi cara membedakan gitu. Nanti misalkan ada pertanyaan gitu, kita lihat dulu sebelumnya ada tanwin atau nun sukun atau tidak. Kalau tidak ada, oh bacaan gunnah, itu saja, gunnah. Tapi kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, bacaan idgham bi gunnah, gitu ya. Karena ini sudah beda bab. Kalau yang pertama tadi babnya hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini bab 1 hukum nun sukun atau tanwin. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Ya, yang bab 2 ini hanya hukum mim dan nun bertasdid. Hukum mim dan nun bertasdid. Ini kita garis bawahi bertasdid. Karena nanti ada bab 3 hukum mim sukun. Ini kita masih bab 2 yaitu hukum mim dan nun yang bertasdid, namanya bacaan gunnah. Itu ya. Baik, cukup ini kita nambah materi satu aja tentang gunnah biar tidak bingung. Kira-kira ada gimana? Saya bisa tanya, Yeah. ini berarti bedanya nun sukun dengan nun bertasdid ini clue-nya apa, Ustaz? Biar mudah mengingat, Ustaz. Clue-nya ya. Bentar. Perjelas dulu tulisan PowerPoint-nya. Clue-nya lebih mudahnya kita lihat dulu sebelumnya ada nun sukun atau tanwin atau tidak, itu aja. Cara mengingatnya sebelumnya ada nun sukun atau tanwin tidak, itu aja, Pak. Kalau hanya nun kita aja ya. Jadi sebelumnya kita lihat ada nun sukunnya atau tanwin tidak. Nah, gitu. Untuk mengingatnya intinya apa? Kalau sebelumnya tidak ada nun sukun atau tanwin, berarti bacaan gunnah. Itu ya. Jadi kalau nun mim saja, nun mim bertasdid, oh bacaan gunnah. Tapi kalau apa namanya, misalkan ini juga ya, kita ditanyain misalkan. Nah, misalkan ini min nikmatin itu ya, otomatis kan kita kan min nih, oh di sini ternyata ada nun sukunnya. Sudah pasti ini bacaan idgham bi gunnah. Mana misalkan, ini juga bacaan idgham bi gunnah. Kan sudah kelihatan ini ada tanwinnya gitu. Kemudian kalau yang gunnah, contoh bisa kalau di sini. Di sini tidak ada contohnya.
Coba kita cari nanti di bacaan yang lain. Coba kita persilakan jamaah untuk praktek. Kita tampilkan bacaan lain. Insya Allah nanti akan ketemu dengan gunnah. Bentar, saya tak buka dulu bacaan. Algoritmnya. Sambil menunggu tadi ketika ada nun dan mim yang bertasjid namanya bacaan gunnah. Lebih mudahnya gitu. Setiap nun dan mim yang bertasdid bacaan gunnah. Tentang dengungnya itu sama Ustaz ya, artinya ketukannya itu Ustaz, Ya, panjangnya. sama dengungnya. Pak. Sama. Oke. Dengungnya sama Pak. Jadi untuk ketukannya atau ukuran lamanya itu sama. Kan idgham bi gunnah itu aslinya juga kan gunnah gitu ya. Gunnah. Jadi dari kata gunnah itu kan dengung ya. Cuman kalau idgham bi gunnah itu kan dimasukkan itu ya. Dimasukkan yang tadinya nun sukun masuk ke huruf setelahnya gitu. Ini PowerPoint saya belum bisa muncul ini ya. Bentar. Kita cari contoh di Gorib banyak nanti. Masih apa namanya masih proses agak lama. Coba kita cari tetap di tajwid coba. Kita carikan bacaan. Contohkan. Nah, ini ada ayat Quran ya di akhir halaman. Semoga banyak nih. Nah, di sini ya. Karena saya belum bisa buka Gorib. Contoh, coba kita di sini kita cari bacaan di sini. Ada enggak? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ustaz. Yeah. Rekaman ini ki. Nah. Di surat ini ya. Di bacaan ini coba kita cari bacaan. Nah, kira-kira di sini bacaan dari baris pertama, baris kedua ya. Ada bacaan apa? Baris kedua dok, Pak. Kita urut ya, Ustaz. baris pertama. Ada enggak? Nggak ada. Baris kedua? Baris kedua ada. Baris kedua ada. Ini ya, ming kobe. Ming kobe. Bacaan apa? Idgham apa? Hakiki itu ya, hakiki. Ifa hakiki. Ifa hakiki nggih. Kamu dengan kok. Sebabnya nun sukun bertemu dengan Ketemu dengan kau. qaf. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? Tak. Sin, Sin. dal, zain. Tak sajim, dal zai, sin shin, sad dad, ta ta. Cara bacanya ming qablika.
Baris kedua, baris ketiga, ada enggak? Enggak ada. Ada. Baris keempat, ada tapi di sini nggih. Ya, non sukun bertemu dengan fa. Fau. Fa. Nah, Ming Fau. Bacaan apa? Non sukun bertemu dengan fa. Nah, bacaan apa? Hakiki. Ifa haki. Ifa hakiki. Sebabnya Nun Nun Bertemu sukun dengan fa. fa. nun sukun bertemu dengan fa. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. 15. Apa saja? Ta jim zai shin Zai, sin, sin, Sodok. fa, kof, kaf. Ya, itu ya. Kemudian ming fauqihin. Nah, ini tadi yang kita Guna. pelajari. Bacaan apa? Guna. Guna. Nun bertasdid. Sebabnya apa? Nun Nun bertasdid. Non bertasdid. Karena sebelumnya tidak ada apa-apa ya. Hinna. Mudah untuk mengingatnya, guna itu malah lebih mudah. Pokoknya non bertasdid itu guna gitu. Ya. Ming fauqihinna, seperti itu. Cara bacanya dengungnya sama ya, ukurannya dengan idgham bi gunnah sama. Kemudian ini tidak ada wa yastaghfiruna liman fi. Ya, ini ada ya. Bacaan apa Bapak Ibu? ifa Pak hakiki banyak ya ternyata ya. Ifa hakiki sebabnya Nun bertemu dengan fa. Bertemu nun dengan sukun bertemu dengan fa. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Apa saja? ta jim Dal, zain, sin, shin, shad, zad, ta, ra, fa, kof, kaf. Ya, betul ya. Malah kita nanti akan lebih lancar. Ternyata yang keluar kok ifa hakiki terus ini ya. Kemudian di sini ada bacaan ala inna. Bacaan apa Bapak Ibu? guna Guna. Sebabnya nun bertasdid non bertasdid. Gampang ya. Kalau guna insya Allah mudah untuk mengingatnya. Kemudian walladzina takhadhu min du. Ah, keluar lagi. Bacaan apa? Ifa, hakiki. Ifa hakiki. Sebabnya Nun apa? sukun ketemu dal. Nun sukun bertemu dengan dal. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. 15. Apa saja? Tak. Sin. ta jim Sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sadedot, todok, pak, kof, kaf. kaf Hafidun a. Zun a. Bacaan apa? idhar Idhar. Idhar. Halqi. Hal. Halqi. Sebabnya nun sukun bertemu Rumatain bertemu dengan amin. nun sukun tanwin ya. Rumatain. Ketemu Doma tanwin atau tanwin bertemu dengan huruf Ain. ain. Huruf idhar halqi ada berapa Bapak Ibu? 6. Apa saja? Hamzah. za Ya, Ain win Ya, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Wa ma anta. Anta. Bacaan apa? Pak hakiki Hakiki. Sebabnya Ketemu tak. nun sukun bertemu dengan ta. Huruf ifa hakiki ada berapa? 15. Sebutkan. Ta, jim, dal, zain, Zal, zain. shad, zad, ta, ra, fa, kof, kaf. Ya, Kaf. lanjut. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan a. Nan a bacaan apa Ibu? Idhar. Idhar hal. Hakiki. Sebabnya Tanwin ketemu Tanwin, fathah tanwin bertemu dengan ain. yes. Huruf idhar halqi ada berapa? 15. Sebutkan. Ya, ain, wo, ha, Za. ko, ain, woin. ain Ya, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. win ha Arabiyal. Yalli. Yalli bacaan apa? idgham bila guna Idgham bila guna. Ye, idgham bila gun. Nah, sebabnya Fathah
Kan bertemu dengan lam. Lam. Huruf idgham bila guna ada berapa? Ada Dua. dua. Lam ro. ro. Bukan. ro. Lam, ro. Kemudian litungwi. Tungwi bacaan apa? Fa Hakiki. Lam dan ro. Hakiki. Sebabnya nun sukun bertemu dengan zal. huruf ifa hakiki ada berapa? Ada 15. 15. Apa saja? Ta, sa, Da, jim, da, dal, zal, ta, zain, Shin, shin. sin, shin, sod, dot, to, to, zo, to, fa. fa, kof, Pak kaf. Kokaf. Kemudian umma. Bacaan apa? Guna. Gun. Guna. Ya. Nah. Sebabnya ada Mem Mem bertasdid. mem bertasdid. Waman hau. Man hau. Ada bacaan apa? Ifa. 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 Man hau. Idhar, Ayo. idhar. Idhar. Idhar hal. Idhar. I. Nun hati Sebabnya ketemu kha. nun sukun Nun bertemu sukun dengan ketemu kha. ah. Cara bacanya jelas ya. Bacaannya Jelas. jelas. Hurufnya ada berapa ya? 6. Ada 6. 6. Apa Ada saja? Naam. Ya, Hamzah. Ah. Hamzah, ha, kho, Ha, ain, kho, ghain, dal. ha. Wa Ha. tungvi, bacaan apa? Tungvi. Pak hakiki. Pak hakiki. Ifa Gampang, ya. hakiki. Nun Lanjut. sukun ketemu Ye. za. Farikung fi, bacaan apa? Itfa hakiki. Ifa hakiki. Tanwin bertemu Ifa dengan hakiki. fa. Fa. Fil jannati. Jannati, Guna. bacaan apa? Guna. 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 Sebabnya Nun Nun bertasdid. Nun tasjid. nun bertasdid. Bagus. Kemudian farikung fi. Kung fi bacaan apa? Ifa. 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 hakiki. Sebabnya Nah, tanwin bertemu dengan Ketemu dengan fa. hurufnya ada berapa? 15. 15. Apa saja? Ta, Tak, sa, jim, dal, 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 zai. Sin, sodom, kodom, Iya. fa, kof, kaf. Kesimpulannya, nggih, dari bacaan ini ternyata yang paling banyak keluar adalah bacaan ifa hakiki sama gunnah, ya, gunnah. Ya memang biasanya yang sering keluar itu ifa hakiki, ya. Kemudian gunnah juga, idhar, idgham bi gunnah itu jarang, ya, idgham bi gunnah jarang, sama idgham bila gunnah tadi juga jarang. Jadi memang yang banyak itu ifa hakiki sama idhar. Idgham bi gunnah sebetulnya juga banyak sih, cuman di sini pas nggak ada ini. Yang jarang itu idgham bila gunnah, iklab, yang jarang, tapi tetap harus kita hafalkan ya. Yang jarang itu idgham bila gunnah sama iklab biasanya. Kalau yang paling banyak itu biasanya idhar halqi, idgham bi gunnah sama ifa hakiki. Terutama ifa hakiki nih nggih, Bapak Ibu, paling banyak biasanya. Itu nggih. Jadi setelah kita membaca bacaan itu gunnah, bacaan gunnah itu lebih mudah untuk mengingatnya. Pokoknya kalau non sukun, kok non sukun, non tasdid itu atau mem tasdid berarti gunnah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang hukum non sukun atau tanwin, kemudian tasdid, non tasdid sama mem tasdid gunnah ya. Kemudian nanti ada mem sukun sama mem bacaan mem sukun. Nah, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya. Sementara itu dulu, mungkin nanti bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Coba kita untuk mengingat kembali, kita cari bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari materi tentang nun sukun atau tanwin atau nun tasdid, mim tasdid itu. Jadi untuk mempermudah kita, hafalan kita agar tetap materinya tetap melekat. Gitu, ya. Baik, alhamdulillah untuk semuanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Amin. Semoga Amin. kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Gitu, ya. Amin. Amin. Ya. Baik, saya kembalikan ke Mas Zaki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Memo atas waktunya dan yang sudah disampaikan. Ya, sama-sama semuanya. Nuhun Pak Ustadz, Alhamdulillah. barakallah. Sami-sami. Barakallah. Sehat selalu Pak Ustadz. Baik, untuk sebelum tutup, mari kita berdoa dengan Al-Fatihah untuk memohon ampun bagi saudara-saudara kita mukmin-mukminat yang telah wafat agar dapat kesejahteraan di alam barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, semoga Allah SWT menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, baik jamaah anggota kita maupun mukmin-mukminat sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di kajian pagi hari ini. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yaki. Mas Zaki, barakallah.